di hidupku. Tak pernah ku setiap hariku aman dalammu yang selalu ada. Ku akui ku takkan bisa lepas dari pelukanmu. Tuhan, kaulah terang hidupku. Tentang predestinasi. Jadi kalau kalian penasaran bisa tonton di sana guys. Check it out. Seru-seru banget pembahasannya. Dan Kak Andre ini adalah alumni dari. Ya betul. Sedikit koreksi, jadi co-founder itu artinya yang turut membidani lahirnya Hello Gabriel Ministry gitu teman-teman. Jadi itu adalah pelayanan media yang nanti kita rindukan supaya bisa jadi berkat buat banyak orang. Nanti kalau mau cek silakan nanti saya taruh di linknya deh gitu teman-teman. Nanti boleh dicek. Oke. Siap. Oke guys. Jadi sebenarnya dia salah satu orang yang menginspirasi juga, kakak tingkat guys. Jadi oke, kita mulai aja malam hari ini. Aku mulai dari kita berdoa dulu lah ya. Kita serahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Sungguh luar biasa Engkau pertemukan kami dengan pembicara yang begitu luar biasa Tuhan. Berkati malam hari ini supaya apapun yang disampaikan berasal dari isi hati Tuhan. Kami percaya siapapun yang mendengarkan pada malam hari ini dapat menjadi berkat dan dapat merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biar melalui momen Valentine ini kami semakin mengerti apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Engkau yang sertai pada malam hari ini Tuhan bisa berjalan dengan baik semuanya. Berkati juga para pelayan yang malam hari ini akan melayani Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kalau gitu untuk praise and worship aku serahkan kepada Kak Kanti. Bisa di-share. Thank you.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, Yesus, Engkau baik, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ku mau buka hati ini hanya bagi-Mu. Engkau yang urapi, Kau yang berkati. Ku menyembah-Mu, ku
Yesus. Inilah mazmurku yang ku berikan padamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku mau menyembah-Mu dan ku menyembah-Mu. Ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, segenap jiwaku dan kekuatanku. Tuhan, ku mau menyembah-Mu dan ku menyembah-Mu. Ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Oke, untuk malam hari ini kita langsung serahin aja ke koko kita yang satu ini, yang keren, kece, dan luar biasa satu ini, ke Kak Andre. Sebagai speaker kita malam hari ini di special edisi Valentine Authenticers.
Oke, Kak Andre. Thank you Mitchell dan shalom kepada semua teman-teman ya. Ya, thank you udah ngundang, thank you udah kasih kesempatan, thank you udah kasih waktu untuk bisa sharing dan saya berharap ini jadi satu kesempatan kita bisa coba untuk memikirkan kembali tentang apa yang jadi topik kita nih teman-teman ya, authentic love in Christ alone ya. Nah, teman-teman, topik ini jadi topik yang sebenarnya, seringkali saya sih yakin ya teman-teman yang hadir di tempat ini, di dalam ruangan atau Zoom meeting kali ini, teman-teman hampir dari semua teman-teman akan bisa dibilang tuh setuju ya, setuju bahwa, oh ya, cuman kasih Tuhan Yesus yang menjadi kasih yang paling sejati, kasih yang paling benar gitu ya. Tapi kadang-kadang kita mesti coba untuk memikirkan kembali bahwa sebenarnya seringkali hanya karena kita tahu dia kasih yang sejati, hanya karena kita tahu bahwa dia kasih yang sempurna, itu tidak menjadikan kita betul-betul memikirkan dan memaknainya. Jadi kita itu kadang-kadang cuman memahaminya sejauh kita dikasih tahu dan kita bilang amin gitu ya, percaya. Nah, teman-teman, saya ingin ajak kita untuk kita memikirkan kembali tema ini dan memikirkan kembali apa yang menjadi kasih Tuhan ini ya. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mari kita berdoa, teman-teman. Kami merindukan Tuhan supaya malam hari ini kami boleh kembali bisa menundukkan diri dan hati kami, agar kami semua yang ada di tempat ini boleh mengalami, mengenal panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus yang begitu luar biasa, yang sebenarnya menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah malam hari ini Tuhan berkati firman yang akan diberitakan, kami juga yang mendengarkan, Tuhan mampukan dan Tuhan tolong kami sekali lagi supaya kami kembali disegarkan. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah, teman-teman, kita akan sama-sama lihat dari Efesus 3 ayat 18, ayat 19. Kita akan baca bagian ini sama-sama ya, masing-masing ya. Kita sama-sama baca. Satu, dua, tiga. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, teman-teman, saya tuh lihat lini masa dari sosial media saya, dan ada satu berita yang bikin saya tuh jadi, langsung tertarik gitu loh, teman-teman. Jadi di Lampung, itu ada sepasang kekasih ya, yang maaf ya, teman-teman bisa lihat di depan itu, bisa lihat di layar, judul beritanya adalah "Digerebek Saat Sedang Hubungan Badan". Pasangan pelajar di Lampung ini dinikahkan. Jadi ceritanya teman-teman mereka itu masih saya agak lupa SMP apa SMA ya gitu ya. Lalu kemudian mereka digerebek teman-teman, digerebek karena mereka sedang ya itulah seperti di Recording in depan. progress. Jadi mereka melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan sebagai sepasang kekasih dan teman-teman tahu karena digerebek, terus kemudian malam harinya mereka digerebek, lalu kemudian mereka dipertemukan, orang tuanya ngomong, langsung malamnya mereka dikawinin, teman-teman, dinikahkan. Dan kalian tahu nggak bahwa, menurut berita tersebut, si wanita tadinya tuh bukan agama tersebut, tetapi akhirnya karena dipaksa nikah, langsung pindah agama. Sebagaimana kalian lihat di layar, dan akhirnya mereka menikah. Saya lihat itu, saya cuma langsung mikir, kacau bener dunia. Kacaunya kenapa? Kacaunya tentu saja yang pertama karena berpacaran lalu melakukan hubungan itu kan sesuatu yang, ya sesuatu yang tidak seharusnya. Tetapi lebih daripada itu, ketangkap bahwa sedang berhubungan, langsung dinikahkan. Itu pun bikin saya langsung gede-gede kepala, teman-teman, ya. Gede-gede kepala kenapa? Karena dunia kita ini dunia yang benar-benar
kalau anggapan saya ya, dalam istilah yang saya pakai, dunia yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Sehingga banyak orang kemudian melakukan apa yang mereka anggap benar. Termasuk dalam hal ini, kedua pasangan ini langsung dinikahkan juga. Kalian bayangkan nggak, betapa mereka itu sebenarnya menikah di usia sangat muda, dan apabila mereka tidak bisa mengontrol diri dalam berpacaran, siapa juga yang bisa menjamin bahwa tidak terjadi perselingkuhan di kemudian hari? Masih muda, masih sangat labil sekali, sehingga kemudian di kemudian hari siapa yang bisa menyangka bahwa mereka kemudian akan jalani rumah tangga dengan sangat langgeng gitu, siapa yang bisa jamin? Dan mereka kalaupun punya anak, mereka belum punya pekerjaan, siapa yang akan membiayai? Kalian bisa bayangkan nggak betapa hancurnya ini barang, dan menurut sebagian orang mungkin ya yang lihat hal kayak gini, ya daripada dosa mungkin pikiran mereka ya, daripada dosa, zina, langsung kawinin aja. Teman-teman, kita sedang ada di dunia yang kacau balau, gitu loh. Kita sedang ada di dunia yang saya bilang tadi, nggak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Itu cuman istilah ya. Cuman istilah yang bukan bermaksud untuk apa, tapi itu istilah yang Alkitab pakai untuk menggambarkan bahwa dunia kita itu saking tidak paham apa kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepadanya. Jadi mereka tuh menganggap mereka sedang melakukan apa yang seharusnya. Dan yang saya bilang, dunia kita tuh lagi kacau. Bukan soal masalah kacau aja, tapi teman-teman bisa melihat betapa eh, dunia kita tuh lagi kosong gitu. Teman-teman, di depan itu PT Mencari Cinta Sejati. Kalau kalian adalah generasi yang suka main Facebook ya, itu banyak banget orang-orang yang profilnya itu bekerja di PT Mencari Cinta. Ya nggak tahu kalian masih main atau enggak, tapi, di zaman saya dan sebelumnya itu banyak yang kayak begini profilnya. Yang menunjukkan bahwa dunia kita tuh dunia yang galau, dunia kita tuh dunia yang tidak tahu mana benar mana salah, dunia kita tuh dunia yang benar-benar kayak nggak jelas. Dan sebenarnya gini, kalau kita ngomong dunia kita demikian, kita hidup di situ, kita hidup di dunia yang sama ini, dan siapa tahu ya, mungkin di antara kita yang lagi ada di forum ini, sebenarnya kita pun bisa jadi member dari dari mencari cinta sejati ini gitu kan ya. Makanya ngomongin Valentine itu ngomongin sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena itu realita kita. Itu realita yang terjadi di dunia kita hari ini. Apalagi kalau ngomong anak muda, saya tuh berapa kali kalau apa pimpin camp ya, bawa materi, kalian tahu, saya tuh biasanya kasih ruang untuk tanya jawab karena saya orangnya adalah, saya mau menghadapi pertanyaan semua orang. Saya mau hadapi pertanyaan yang paling ganas sekalipun. Makanya kan channel YouTube saya itu kayak gitu, teman-teman ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari anak SMP, kebaca nggak? Kebaca nggak? How oke. How kebaca nggak? Kebaca ya? Jadi pertanyaan pertanyaan ini adalah pertanyaan anak SMP kelas kelas 2 ya. How and when should I get a girlfriend? Bagaimana dan kapan seharusnya saya bisa dapat pacar? Teman-teman, dunia kita tuh dunia yang benar-benar ya itu tadi tuh, mencari cinta sejati. Tadi waktu saya di spotlight ya, teman-teman ya? Udah ya? Jadi udah ya? Jadi balikin ke ini lagi. Nah, jadi dunia kita tuh dunia yang sebenarnya tuh kosong, teman-teman. Ada sebuah kekosongan yang sebenarnya tuh yang tidak bisa dijawab. Kalau kalian tuh belajar, teori Abraham Maslow tuh bilang bahwa ada hierarki kebutuhan. Dan hierarki kebutuhan itu kalian bisa lihat di depan bahwa kebutuhan paling basic itu sifatnya fisikal, ya. Tapi lebih daripada fisikal, sebenarnya ada sebuah kebutuhan, yaitu kebutuhan akan keamanan, safety, ya. Bahkan kebutuhan di atas safety itu love, belonging, esteem, ya. Jadi kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk mendapatkan rasa sayang, kebutuhan untuk bisa juga dihargai. Nah, itu semua adalah kebutuhan kita yang esensial. Nah, membicarakan tentang kebutuhan, masalahnya adalah kita berhadapan dengan sebuah realita bahwa kita itu adalah manusia yang jatuh dalam dosa.
Kadang-kadang kita cuma melihat cerita tentang kejatuhan manusia itu hanya sebatas bahwa, oh, Adam dan Hawa dulu pernah jatuh dalam dosa. Ya udah makanya sekarang kita berdosa. Teman-teman, kalau kalian baca baik-baik dan belajar kisah ini, ya kayaknya ini, grup otentik ini nih grup saat teduh juga ya. Nah, kalau kalian baca kisah ini, kalian akan ngerti bahwa sebenarnya kisah ini lagi membicarakan realita manusia yang seperti Adam dan Hawa. Kita nih kita nih adalah Adam dan Hawa. Itu yang kita lihat di gambar ya, bahwa Adam dan Hawa pernah jatuh, mungkin karena mereka, sebenarnya bukan karena mereka. Sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah kita. Karena mereka itu makan buah dan mereka jatuh dalam dosa dan mereka itu memilih apa yang mereka anggap baik. Padahal Tuhan bilang itu nggak baik. Waktu Tuhan bilang itu nggak baik, tapi mereka mengatakan Tuhan ini baik, makanya mereka ambil buah. Makanya mereka tuh kan rebel against God. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka menciptakan kebenarannya sendiri. Jadi kalian paham ya, maksudnya kejatuhan manusia dalam dosa itu adalah ketika manusia menciptakan kebenarannya sendiri. Akhirnya, karena manusia menciptakan kebenarannya sendiri, akhirnya manusia itu terpisah dari Tuhan. Oke? Jadi ibarat tuh teman-teman kayak misalnya kita itu di rumah ya, di rumah aturannya adalah, eee misalnya di rumah aturannya itu adalah kalau habis mandi gayungnya itu harus ditelungkupin, ya kan? Nggak tahu sih ini teman-teman masih relate atau semuanya udah pakai shower ya. Terus saya cari yang lebih relate lah misalnya, di rumah ini aturannya misalnya handuk kalau habis mandi jangan taruh di atas kasur, nah misalnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau ikut aturan itu dan teman-teman bilang, "Enggak, buatku yang benar adalah handuk habis mandi, habis dipakai basah-basah taruh di atas kasur." Bukankah itu bikin orang tua kalian ngamuk kan gitu kan ya? Dan kalau orang tua kalian ngamuk, bahkan bisa jadi sebenarnya kalau kalian ngotot, kalian mau begitu terus, ya sudah. Sebenarnya itu lebih benar kalian tinggal sendiri, nggak usah sama orang tua. Paham ya? Jadi maksudnya perbedaan nilai kebenaran itu akan menentukan hatimu di mana. Kalau engkau kebenaranmu adalah kebenarannya Tuhan, hatimu sama Tuhan. Tapi kalau misalnya kamu mau punya kebenaran sendiri, maka nggak cocok kamu tuh sama Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Mereka tuh keluar dari Taman Eden dan mereka jadi pengembara. Pengembara tuh maksudnya apa? Mereka mencari sesuatu yang bisa mengisi hati mereka. Hati kita tuh kan sebenarnya kan diciptakan Tuhan tuh ya. Tapi sebenarnya manusia itu karena dia mau bikin kebenarannya sendiri, makanya dia tuh jadi kosong dan dia jadi mengembara. Jadi sebenarnya ini terulang terus sepanjang masa. Terulang terus kepada kita gitu loh teman-teman. Jadi kisah kayak misalnya yang tadi kita lihat ya, kisah si pasangan yang kemudian sedang berhubungan, anak SMP deh kayaknya. Ya ampun, langsung dikawinin gitu teman-teman. Itu kesalahan double-double tuh ya. Tapi itulah yang terjadi, mereka mencari kebenarannya sendiri. Nah, makanya Paulus dalam bagian ini mengatakan, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami." Kata memahami dalam bagian ini teman-teman, itu berasal dari kata Yunani yang artinya sebenarnya itu adalah kamu tuh dapat mengalami. Kamu tuh seperti masuk ke dalam, kamu tuh seperti betul-betul ada di dalam, kayak kayak menyelam masuk ke dalam gitu. Kamu betul-betul bisa memahami, kamu betul-betul bisa mengalami lebar, panjang, dan tingginya kasih Kristus. Menarik ya, Paulus itu ngomongnya kayaknya puitis banget, kayak seakan-akan lagi bikin puisi cinta gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya kita tuh harus menyadari juga bahwa seringkali kita itu mungkin yang jadi masalah kita adalah kita tidak mengalami kasihnya Tuhan. Yaitu tadi, kekosongan hati, kekosongan jiwa. Ada sebuah ilustrasi teman-teman, orang buta ngeraba gajah. Ya. Jadi ada 3 orang buta ngeraba gajah, dan 3 orang buta itu meraba bagian-bagian tertentu dari gajah. Ada yang ngeraba belalainya, ada yang ngeraba badannya, ada yang ngeraba ekornya. Terus masing-masing 3 orang buta ini berantem. Berantem dan mereka mengatakan gajah itu kayak selang pemadam kebakaran. Nah, itu ngeraba apanya tuh, teman-teman? Kalau bilang ngeraba selang, gajah itu kayak selang pemadam kebakaran tuh berarti ngeraba apanya tuh? Belalai ya? Nah, ngeraba belalai.
Orang buta kedua bilang, "Kagak, lu bohong. Gajah itu kayak tembok gede," katanya. Ngeraba apanya itu? Perutnya. Yang ketiga bilang, "Salah kalian semua, gajah itu kayak tali tambang," katanya. Ya kan, ngeraba apa tuh, teman-teman? Ekornya, ya. Nah, 3 orang buta ini mendefinisikan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Yang kita tahu sebenarnya bahwa mereka masing-masing tidak menjelaskan secara utuh tentang apa itu gajah. Jadi mereka itu meraba sendiri dan mereka asumsi sendiri. Nah, seorang filsuf namanya John Hicks, dia itu mengatakan, "Itu loh Tuhan dan agama-agama. Tuhan itu kayak gajah, agama-agama tuh ngeraba-ngeraba sendiri kayak orang buta." Yang menarik ya. Nah, teman-teman, sebenarnya di sini Paulus mengatakan dalam bagian ini bahwa masing-masing kita itu sebenarnya sedang berhadapan dengan satu pengembaraan, dan kita itu sebenarnya tuh tidak memahami misteri, sebuah misteri atau rahasia kebenaran yang Paulus sebenarnya katakan di ayat 8 dan ayat 9 kalau kalian baca, ya, sebelum ayat 18 ayat 19, Paulus itu bilang begini, "Kepadaku yang paling hina di antara orang kudus, telah dianugerahkan untuk memberitakan kepada orang bukan Yahudi tentang kekayaan Kristus." Dan menyatakan apa? Penyelenggaraan rahasia. Nah, Paulus pakai kata ini, misterius ya, misteri yang berabad-abad tersembunyi di dalam Allah. Jadi ada satu hal yang dicari-cari orang. Ada satu hal yang dicari-cari orang selama ini dan mereka nggak ketemu. Seperti orang buta ini loh, teman-teman. Ya, seperti orang buta ini. Mereka mencari dan mereka nggak ketemu. Dan Paulus mengatakan, "Aku dinyatakan untuk memberitahukan kepadamu." Apa itu? Memberitahukan tentang berita yang tadi kita baca. Paulus bahkan bilang supaya kamu tuh bisa mengenal, memahami, menyelam, mengalami kasih Tuhan, mengalami panjang dan lebarnya kasih Kristus. Apa maksudnya kasih Kristus? Nih saya jelasin ya. Teman-teman, kita itu adalah manusia yang tidak akan bisa, eee, apa ya, gini, perbedaan yang menyolok antara manusia dan binatang, atau dalam hal ini ilustrasi di depan adalah kodok ya. Perbedaan menyolok antara manusia dan kodok itu adalah kemampuan kognitifnya, salah satunya. Betul nggak? Kodok itu kemampuan memahaminya, menalarnya itu sangat terbatas. Otaknya kecil. Nah, sedang kita manusia adalah makhluk yang kompleks. Sehingga manusia itu tidak akan bisa mengenal, kodok itu tidak akan bisa mengenal manusia dengan utuh. Karena dia tidak mampu paham. Jadi, ini ibarat kayak orang buta itu loh, teman-teman. Jadi kodok itu pada pada titik tertentu buta, paham ya? Buta itu karena bukan dia nggak bisa melihat, tapi pikirannya nggak bisa nyampe untuk memahami manusia. Nah, jadi bagaimana caranya supaya manusia itu bisa dikenal oleh kodok? Teman-teman, manusia itu bisa dikenal oleh kodok kalau misalnya manusia itu bukan bicara sama kodok. Bicara sama kodok pakai bahasa manusia, kodok nggak bisa paham. Berarti bicara pakai bahasa kodok. Waktu bicara pakai bahasa kodok, masalahnya kodok dengar bahasanya dia, tapi apakah kodok bisa mikir? Nah, bisa nggak, teman-teman? Bingung juga ya, kodok bisa mikir nggak ya? Tapi kalaupun dia mendengar bahasa manusia itu, kodok belum tentu bisa mikir. Sama kayak kita misalnya mendengar penjelasan teori kuantum, fisika kuantum. Kita bisa langsung paham nggak? Ya nggak bisa gitu kan. Karena kemampuan nalarnya nggak sampai. Jadi caranya supaya kodok itu mengenal manusia, ada yang bisa tahu bagaimana caranya? Caranya adalah manusianya jadi kodok dan hidup di tengah-tengah kodok. Supaya kodok bisa ngerti pelan-pelan seperti orang menyelam. Makin dalam, makin mengerti siapa itu manusia. Karena kodok butuh proses. Kodok butuh waktu untuk memahami siapa itu manusia. Paham? Jadi caranya adalah manusia jadi kodok. Kalian tahu nggak kenapa kita dengan Tuhan itu susah ngertinya? Karena memang kita itu terpisah seperti Adam dan Hawa. Kita tuh sedang mengembara.
Kita tidak tahu apa itu kebenaran. Kita bahkan tidak tahu apa itu kasih. Kita itu terpisah, saking terpisahnya kita tuh, bahkan kita dengan Tuhan itu kan hakikatnya terlalu jauh ya. Kita nggak mampu paham Tuhan sepenuhnya. Jadi bagaimana caranya supaya rahasia ini, Tuhan ini bisa diketahui manusia? Tuhan harus jadi manusia. Dan ketika dia jadi manusia, akhirnya kita bisa mengenal dia. Itu pun ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya banyak banget gagal paham kan terhadap Tuhan Yesus toh. Ngerti ya? Sampai akhirnya Roh Kudus dicurahkan dan baru mereka mulai mengerti itu pelan-pelan, sifatnya progresif. Makanya dalam Kristen itu ada namanya progressive revelation, pewahyuan yang progresif. Bukan progressive Christianity ya, bukan ya teman-teman ya. Tapi progressive revelation. Jadi kita tuh akhirnya mampu mengenal kebenaran Tuhan, kebenarannya, kasihnya melalui Yesus. Makanya judul hari ini adalah authentic love itu tuh, ya karena di dalam Yesus dan di dalam Kristuslah kita itu mengenal Tuhan. Jadi ketika dikatakan pada zaman akhir dari zaman dulu memang Tuhan bicara melalui nabi-nabinya, tetapi pada akhirnya penyataan yang paling paling nyata itu adalah ketika dia berbicara melalui anaknya, berbicara melalui Yesus Kristus. Dan akhirnya kita bisa mengenal Tuhan melalui Yesus. Kalian tahu nggak, John Hick itu menurut saya benar ketika dia bilang bahwa manusia itu berusaha untuk mengenal Tuhan dan itu seperti orang buta. Ya, seusaha apapun manusia, secanggih apapun manusia mau kenal Tuhan, semuanya akan gagal. Kenapa gagal? Karena manusia adalah manusia terbatas, manusia berdosa, manusia picik. Dan kalian bisa lihat bahwa sepanjang sejarah bahwa manusia berusaha menciptakan agamanya. Mereka berusaha menciptakan agama A, agama B, agama C. Berusaha menciptakan agama biru, agama oranye, agama kuning, agama hijau. Mereka berusaha menciptakan hukum agama, melakukan A, B, dan C supaya kamu diterima oleh Tuhan. Betul? Dan itu yang terjadi di sejak dahulu kala ketika apa? Ketika orang-orang Yahudi mengatakan atau Tuhan seringkali menyandingkan doa orang Yahudi sama sama ahli apa? Sama pemungut cukai. Kalian ingat gak di Bait Allah orang Yahudi itu doanya apa? Oh, gua bersyukur gua tidak jadi seperti pemungut cukai ini. Gue bayar persembahan, gue begini. Jadi manusia itu berusaha membenarkan dirinya dengan agama-agama. Kalian lihat. Dan kalau kalian paham kenapa hari ini banyak orang berantem gara-gara agama, karena mereka berusaha membenarkan dirinya. Kalau kita paham secara filosofikal begini, nggak mampu manusia itu bisa membenarkan dirinya. Kecuali Tuhan yang datang menyatakan dirinya. Dan kalian tahu, cuman kekristenan yang imannya menyatakan bahwa Tuhan mencari manusia berdosa. Dia datang dan dia memberikan dirinya. Dan sikap Tuhan yang mencari manusia berdosa, menyatakan dirinya dengan menjelma jadi manusia, adalah sikap yang kemudian kita kenal dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan itu tidak membiarkan manusia binasa, tetapi dia menyatakan dirinya. Sehingga anaknya yang tunggal itu berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, kita akhirnya mengerti. Makanya kenapa Paulus mengatakan di dalam bagian yang tadi itu bahwa aku berdoa supaya kamu itu bersama-sama dengan seluruh orang kudus memahami, mengalami, mendalami betapa panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Artinya apa? Kita tuh yang mengembara mencari kebenaran. PT mencari cinta sejati itu. Kita tuh akhirnya menemukannya di dalam Yesus. Karena di luar Yesus dengan usahamu sendiri mencari cinta sejati, pangeran berkuda putih. Putri putri tidur yang mesti dicium sama pangeran. Kamu nggak akan dapat. Karena kamu mencari dengan standarmu. Akhirnya hari-hari ini teman-teman orang tuh menjadi bias ya. Mencari pasangan kayak gimana? Dulu ini maaf ya, ada satu teman dulu waktu kuliah, Kak tahu nggak kriteria dia, kriteria istri dia?
Maaf, sekali lagi maaf, gue mau cari istri kata dia. Kriterianya apa? Pokoknya yang buah dadanya besar. Ini beneran loh, saya nggak bohong. Gue mau cari istri yang cantik. Gue mau cari suami, apa, yang romantis kayak film Korea. Akhirnya kita tuh kayak nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita standarnya salah. Dan kita akhirnya saling berputar-putar seperti, berputar-putar, we're doing nothing gitu. Kita nggak ketemu sesuatu yang benar. Gitu. Bahkan kadang-kadang kita membuat standar-standar yang juga kelihatannya shallow, maaf ya. Wah, kalau dia orangnya worship leader, pasti dia suami yang benar. Wah, gitu kan ya. Kalau dia udah worship leader, wah itu pasti calon suami itu. Salah, salah. Tapi kok kan rohani di dalam Tuhan? Salah, ingat. Salah satu bentuk di mana manusia mencari kebenarannya sendiri adalah dia mencari melalui standar agama. Loh kok kan Kristen juga agama? Nah ini, kalau kita masih belum bisa membedakan kekristenan dengan agama pada umumnya, berarti teman-teman mesti belajar lebih banyak. Ya, mesti belajar lebih banyak. Kekristenan itu buat saya tidak sedangkal agama-agama yang ada. Ya, nanti kita bisa bahas setelah ini. Anyway, setelah ini kita akan ada soal jawab, tanya jawab ya, teman-teman. Nanti dari teman-teman, saya lupa ini grup apa, otentik, saya ingatnya otentik-otentik aja lah gitu ya. Nanti teman-teman pengurus nanti bisa 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 tanya jawab, nanti kita akan bisa ngomongin ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat gak bahwa bahwa ada dua hal yang sangat berbeda dari cinta yang dinyatakan oleh dunia dengan Yesus. Dunia ini adalah cinta yang kalau menurut saya cinta yang egois sih. Dunia dunia itu egois, dunia itu cintanya tuh egois. Bahkan cinta yang romantis begitu ya, seromantis apapun bagi bagi saya kalau standarnya dunia itu egois. Saya dapat apa? Ah, itu, ya. "Ayo buktikan cintamu," gitu ya. "Buktiin cintamu." Biasanya itu rayuan-rayuan cowok tuh ya. Cium, nanti apa, dalihnya apa? Buktikan cinta. Tuhan Yesus menariknya, dia bilang bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya. Bahasa kasihnya Tuhan Yesus itu adalah ketika dia memulai terlebih dahulu untuk berkorban, memberi. Jadi, teman-teman ngomongin cinta itu memang tidak akan habisnya. Tapi kalau kalian bisa ada waktu untuk iseng, mungkin kalian bisa nonton atau kalian baca novel, kalau yang suka baca silakan baca Narnia, ya. Kalau yang suka nonton ada juga tuh filmnya Narnia. Ini tulisan atau karangan dari seorang namanya C.S. Lewis. Dan kalian tahu C.S. Lewis itu adalah seorang filsuf Kristen. Dia mengatakan begini, kita tuh manusia adalah half-hearted creatures. Kita tuh manusia yang hatinya setengah, hatinya tuh nggak utuh. Kita tuh dibodohin dengan minum, seks, ambisi, yang seakan-akan tuh katanya menawarkan kebahagiaan, menawarkan happiness. Tapi dia bilang kita tuh sebenarnya kayak ignorant child. Kita tuh kayak anak kecil yang kepala batu, yang ngeyel. Nah, itu bahasa Ibraninya ya. Yang sebenarnya anak kecil yang kepala batu yang sedang bikin kue-kue ya, kue lumpur dari beneran lumpur ya. Dan kayak anak yang lagi main di kubangan di depan rumah dan kemudian C.S. Lewis mengatakan, sebenarnya orang tuanya tuh menawarkan liburan ke pantai, tapi kita tuh kayak anak kecil yang ngeyel, yang ngotot, "Enggak, gua happy main di kubangan." Kalau kalian nggak bisa membayangkan kubangan, main di got di depan rumah, gitulah ya. Anak kecil yang asik main got, ya main air got gitu ya di depan rumah. C.S. Lewis bilang, padahal orang tuanya tuh nawarin liburan ke pantai, tapi anak itu ngotot, "Gue udah happy main lumpur." Teman-teman, gambaran ini adalah gambaran kita manusia yang sebenarnya tuh Tuhan itu udah tawarin bahwa ada hal yang indah kalau kamu tuh mengalami kasihku. Kamu itu mengalami cintaku, kamu itu ditransformasi sama kasihku sehingga kamu tuh bisa mengerti.
Kamu tuh mendapatkan kepenuhan. Nah, ini kata Paulus ya, betapa lebarnya, panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih kasih Kristus. Supaya kamu tuh dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kasih ini, teman-teman bukan lagi ngomong bahwa kita tahu kasih Tuhan, nanti akhirnya kita tuh dapat pasangan yang bagus. Bukan, tapi kita tuh ditransformasi. Jadi kasih itu bukan bicara soal saya dapat pacar, tapi kasih itu berbicara bagaimana saya akhirnya menjadi orang-orang yang mengalami kasih Tuhan dan kalau mau ngomongin soal dapat pacar atau tidak, saya tuh akhirnya bukan cari pacar sempurna, tapi saya berusaha untuk menjadi orang yang dalam tanda kutip yang layak untuk nanti ada orang ketika nanti saatnya saya nanti misalnya berpasangan gitu. Atau ketika saatnya nanti saya menikah, saya tuh akhirnya udah layak begitu. Kasih itu jadi nggak egois, kasih itu jadi sesuatu yang kita lihat kasih Tuhan itu justru mengubah hati kita. Nah, jadi saya percaya teman-teman hal pertama kalau kita ngomong tentang kasih yang sejati, maka kita harus detox dulu diri kita dengan kasih Tuhan. Kita tuh harus di-detox. Di-detox gimana? Sebagian dari kita tuh tumbuh besar dengan sulit untuk melihat kebaikan orang. Bisa jadi karena pengalaman masa lalu kita buruk. Dengan orang tua buruk, ya. Kita nggak mendapatkan kasih sayang, kita dapat banyak pengkhianatan, akhirnya kita nggak bisa positif jadi orang. Kita tuh lihat orang tuh jelek, lihat orang tuh buruk, susah untuk kemudian mungkin di satu sisi susah untuk say sorry, susah untuk merendahkan diri, susah untuk ngampunin orang. Kalian lihat nggak? Itu produk dari dunia. Nah, kita mesti detox diri kita dengan kasihnya Tuhan. Belajar untuk mengalami Tuhan, belajar untuk ngalamin kasih-Nya, belajar untuk ngampunin, belajar. Kita mesti detox, detox. Tahu nggak kenapa detox itu penting? Karena kamu pasti tidak akan pernah berbangga kalau satu saat nanti karakter-karakter buruk kita belum diubahkan sama kasih Tuhan, kita tuh nanti akan jadi toksik. Toksik buat pasangan kita nantinya. Toksik buat nanti satu saat kalau Tuhan percayakan anak-anak buat kita, kita tuh toksik. Setuju nggak? Kita tuh jadi toksik. Dan orang tuh mana sih yang bangga, gue berhasil ngerusak anak gue. Itu kalau ada orang tua kayak begitu, itu gila. Dan kita nggak mau kan? Kayak bangga banget gue berhasil ngerusak istri gue berhasil banget ngerusak suami gue. Mana ada? Kita semua ingin hal yang indah dan baik. Dan puji Tuhan, gue rasa itu adalah satu hal yang puji Tuhan tersisa di hati nurani kita yang Tuhan taruh. Jadi kita mesti belajar detox, teman-teman saudari muda. Belajar untuk bisa mendetox hal-hal yang buruk. Ikatan-ikatan dosa yang kita masih simpan. Kita harus belajar detox. Dan seperti Paulus bilang, supaya kamu tuh mengalami kepenuhan. Tahu nggak kepenuhan apa? Kamu tuh benar-benar ngalamin kasih Kristus yang ngubahin kamu. Jadi kita akan mengerti kasih kalau kita ditransformasi oleh kasih Kristus. Kita akan mampu untuk menjadi kasih kalau kita ditransformasi oleh kasih Kristus. Kenapa Kristus? Karena dia satu-satunya jalan. Karena dia Tuhannya jadi manusia. Karena dia adalah wujud kasih Tuhan buat kita. Saya sampai di sini, teman-teman. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan itu lebih dalam. Kita mau doa dulu atau bahas pertanyaan dulu? Tolong di briefing dong. Boleh kita langsung doa dulu aja. Boleh. Ya udah kita doa dulu, teman-teman ya. Yuk kita berdoa. Tuhan tolongin kami supaya malam hari ini perbincangan kami ini jadi perbincangan yang mengajar kami, Tuhan. Supaya kami boleh mengalami kasih Tuhan. Boleh mengalami kebaikan Tuhan dan mengalami kasih yang mentransformasi. Kami tahu bahwa proses ini panjang, tapi Tuhan mampukanlah kami. Kami berdoa, Tuhan berkati kami semua dengan kasih yang daripada Tuhan itu. Kasih-Mu Tuhan Yesus, yang mendetoks pikiran hati jiwa kami. Supaya kami terlepas dari kebodohan, kebebalan yang dunia udah ajarin sama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita balik ke
mungkin tanya jawab ya. Oke. Silakan. Aku aman nggak, teman-teman? Aku aman nggak, teman-teman? Wah, Aman. Ya, terima kasih banyak Kak Andre Tunggal yang sudah kasih firman Tuhan yang luar biasa, yang tentunya juga bisa memberikan insight kita tentang bagaimana sih kasih yang autentik begitu ya, kasih reaction love-nya, kasih reaction apa gitu ya. Dan kita langsung masuk aja ke Q&A. Langsung ke pertanyaan demi pertanyaan. Mungkin ini kayaknya sudah banyak ini Kak Andre yang sudah masuk di Instagram saya. Ya. Ya, pertanyaan pertama nih Kak. Apakah orang Kristen boleh merayakan Valentine? Karena orang Kristen sendiri, karena kasih itu harusnya sudah jadi keseharian hidup kita sebagai anak Tuhan. Nah, untuk culture-nya atau tradisinya itu bermula dari mana sebenarnya Kak? Sebenarnya tradisi Valentine, saya jawab tradisi dulu ya. Tradisi Valentine itu simpang siur, teman-teman. Karena banyak mitos-mitosnya juga. Dan kalian tahu nggak bahwa pada tahun 1969 atau 65 ya, gereja Katolik itu sebelumnya itu kayak memberikan sebuah ruang untuk mengakui Santo Valentinus itu. Tapi sesudah tahun itu mereka mencabut. Karena apa? Karena ceritanya terlalu banyak simpang siur. Jadi katanya pada tahun sekitar 200-an abad ketiga itu ada seorang kalian mesti ngerti bahwa dalam tradisi Kristen Katolik itu kan ada santa dan santo ya. Jadi ada orang yang diangkat sebagai orang suci yang namanya Valentinus yang kemudian menikahkan, menurut cerita nih ya, menikahkan prajurit yang pada waktu itu dianggap kalau udah nikah nggak kuat, kalau belum menikah masih kuat. Jadi dia demi cinta ya boleh kawin, nah gitu. Nah itu ceritanya, tapi itu terlalu banyak mitos ya, sehingga itu jadi sesuatu yang kemudian dipertanyakan. Nah cuman tradisi ini menjadi satu tradisi yang dipelihara untuk memperingati cinta begitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya orang Kristen harus merayakan, apakah boleh merayakan? Kalau buat saya ngapain juga ngerayain, nggak ada gunanya juga. Apa yang kita mesti rayain gitu kan, kalau buat saya ya. Cuman untuk kemudian jadikan itu momen, misalnya momen di kemudian hari, misalnya dengan nanti orang yang saya kasihi ya, dan orang yang dikasihi bukan selalu pacar ya. Bisa juga orang tua, ya, bisa juga teman. Ya, saya rasa juga nggak ada salahnya. Karena yang kita mau pakai itu momen, gitu ya, momennya. Tapi kalau merayakan, nggak ada kita merayakan Valentine-Valentinean kalau buat saya ya. Karena buat saya itu sesuatu yang nggak ada esensinya. Cuman untuk menjadikan ini momen untuk kita memikirkan tentang kasih dan sebagainya, I think it's a good thing, gitu. Catatan saya yang kedua adalah seringkali dalam budaya kita itu adalah Valentine itu kita selalu ibaratkan hubungkan dengan pacar, hubungkan dengan cinta romantis ya. Ingat firman Tuhan selalu mengatakan bahwa jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Saya percaya itu firman benar 100%. Maksudnya apa? Jangan terlalu cepat buru-buru. Seakan-akan dunia itu milik kau saja dan pacarmu, yang lain ngontrak. Saya lihat fenomena ada orang kalau sudah pacaran, dia lupa dengan orang tuanya, dia lupa orang sekelilingnya, dunia berdua, milik berdua aja. Kalau saya boleh kasih masukan buat teman-teman, berhenti lakukan berhenti melakukan hal-hal kenorakan yang hakiki itu ya. Jangan norak, jangan merasa bahwa wah ini segalanya. Kamu belum tahu dengan siapa nanti kamu menikah. Tapi dia aku cinta kok, dia ini cinta. Alah, sudahlah, jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Itu saja pesan saya. Belum waktunya, betul. Dengar itu anak-anak muda ya, anak muda 18 orang di sini termasuk saya juga ya. Tolong ya, hati-hati mengungkapkan cinta sebelum waktunya. Dan yang kedua nih Kak Andre, ini sangat penting sekali karena ini sangat trending juga di dunia muda ini. Ada satu pertanyaan yang masuk di Instagram saya begini Kak. Bagaimana memutuskan hubungan toksik di pertemanan atau pelayanan gereja? Karena ini rata-rata memang banyak ya orang pacaran juga sama sesama anak Tuhan di gereja gitu. Karena rata-rata kalau di gereja meskipun toksik tetap memilih diem aja dan nggak bisa keluar dari situ. Nah, bagaimana
kita bisa memutuskan hubungan toksik di pertemanan atau pelayanan maksudnya istilahnya menjalin kasih lah dengan rekan-rekan di gereja begitu. Nah, menurut Kakak bagaimana sih? Ini bicara soal cinta juga ini gitu. Dan hubungan yang Kalau toksik gitu kan, Kak. Jadi kalau memutuskan hubungan yang toksik, kalau menurut saya itu kita dasarnya kan, apa namanya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Jadi memang kita tuh harus mengerti bahwa pertemanan itu akhirnya membawa dampak kepada kita dan dampaknya itu bisa positif, bisa negatif. Saya mengkategorikan toksik itu adalah ketika orang tersebut atau teman, orang itu terus-menerus memberikan dampak yang buruk, membuat kita makin jauh dari Tuhan, membuat kita karakternya jadi buruk gitu. Nah, kepada orang-orang kayak gitu kita jaga jarak. Kalau buat saya, memutuskan hubungan tuh kayak misalnya, pokoknya gue musuhan. Buat saya itu bukan memutuskan hubungan yang baik ya. Artinya itu bukan cara yang baik untuk kemudian kita tuh jadi musuh, kita tuh jadi, lawan gitu ya, kita jadi rival, bukan. Tapi menurut saya tuh kita harus jaga jarak aja. Nah, buat saya pertanyaan kayak begini justru sebenarnya adalah pertanyaan yang lebih baik adalah, bagaimana caranya supaya saya mencoba mencari circle yang healthy? Sebenarnya pertanyaannya harusnya begitu ya. Jadi artinya, bagaimana seharusnya saya tuh berusaha untuk cari circle orang-orang yang healthy, yang bikin saya tuh akhirnya bisa growing, bikin saya jadi lebih positif, lebih baik. Begitu kira-kira ya, teman-teman ya, kalau dari saya. Sehingga, kalau buat yang toksik-toksik itu jaga jarak, adalah jaga jarak lebih baik. Kita nggak perlu memusuhi, nggak perlu juga membenci, tapi kita jaga jarak. Begitu kali ya, teman-teman ya? oke. Dan yang ketiga nih Kak Andre, ini kita bikin 2 dari terakhir ya. Bikin 2 dari terakhir. Ini nomor 3 dan 4. Sabar, ini banyak sekali ini. Saya pick satu pertanyaan lagi, begini Kak. Boleh atau enggak wanita duluan yang menyatakan cinta, jika laki-lakinya enggak juga menyatakan cintanya kepada seorang wanita ini? Maksudnya, wanita ini maksudnya dia memang ada perasaan suka sama cowok, tapi si cowok ini nggak berani menyatakan cintanya ke si cewek. Nah, boleh nggak wanita itu duluan yang menyatakan cinta? Kalau saya bilang sebenarnya bukan soal boleh nggak boleh, tapi begini, kamu coba mesti mikir dulu bahwa, eee, menurut saya, eee, kita perlu kasih sinyal. Kalau ibaratnya tuh kasih kode ya, kalau kalau zaman sekarang tuh kasih kode. Mau kodenya tuh kode keras ya, sampai kode keras harus mulai pelan-pelan dong, kode pelan-pelan, kode yang slow slow slow, kalau misalnya ya dia memang orang tidak peka, kasih kode lebih keras. Nah, cuman begini ya catatan saya ya teman-teman ya, perempuan, karena menurut saya yang bertanya ini perempuan. Kalau sampai suamimu dengan kode saja dia tidak bisa paham, menurut kamu bisa menikahi suami seperti itu tidak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau yang kamu suka ini orangnya pasif sekali, menurut kamu bisa tidak punya suami pasif sekali? Hmm, pikirkan itu. Kalau kau bilang, "Ya kok, impianku adalah punya suami pasif. Impianku adalah punya suami pendiam, yang mesti kasih kode sangat amat keras baru supaya dia sadar." Itu pilihanmu ya. Tapi kalau pilihanmu memang begitu, saya mau tanya sekarang. Apakah kamu siap bahwa nanti yang di dalam keluarga, kamulah yang harus berinisiatif, kamulah yang harus polanya itu memulai duluan? Kamu capek nggak sih? Karena kadang-kadang cewek itu punya penyakit. Penyakit itu mentok kanannya itu adalah dia anggap yang cowok tuh mesti mengerti segala sesuatu tanpa dia kode. Nah, itu penyakitnya cewek tuh. Dengan penyakit kayak begitu, kok anggap nanti suami begitu, yang ada kalian berantem nanti tiap hari di rumah. Jadi sebelum saya menjawab, boleh nggak nyatakan cinta, pikirkan 2 pertanyaan itu. Paham? Hmm. Kalau mau tanya lebih lanjut, nanti kita gali lagi jawaban saya itu. Saya sampai di situ aja.
Oke, kalau gitu, pertanyaan 2 terakhir mungkin ya, 2 terakhir karena tadi ada bonus pertanyaan. Jadi, pertanyaannya aku lanjutin karena Kak Mik lagi ada kendala di sinyal, jadi aku lanjutin, aku random juga. Bentar, ini banyak ya, karena banyak yang nanya juga ya, mungkin karena, penasaran karena banyak banget anak-anak muda ini kalau soal cinta langsung ya, banyak banget ya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana jika kita sebagai anak broken home dan ada trauma, betul-betul bisa saling dekat antar menantu dan orang tua kepada anak? Dan bagaimana kita bisa punya parenting yang baik, karena kita nggak punya sosok yang mengajarkan dengan baik? Dan apakah child free itu boleh? Ulang, bagaimana? Bagaimana kita, misalnya kita tuh sebagai anak yang broken home atau punya trauma orang tua kita, tapi kita tuh bisa menjalin hubungan yang baik dengan anak kita, punya parenting yang baik, dan juga dengan menantu gitu. Karena kan kita sama orang tua sendiri aja kita nggak dekat, tapi kita lebih dekat mungkin sama menantu. Dan bagaimana kalau misalnya kita punya pasangan, tapi pasangan kita tuh maunya child free, sementara kita sendiri berpandangan bahwa kita pengen beranak cucu bertambah banyak, itu gimana? Ini 2 pertanyaan berbeda ya, tapi pertanyaan pertamanya catatan saya itu begini, sebagai orang yang saya kira saya cukup punya pengalaman panjang ya dengan itu. Menurut saya tuh gini, jangan anggap remeh dampak psikologis yang muncul dari pola orang tua yang buruk. Kalau kita sadar kita punya orang tua tuh pola didiknya buruk kepada kita, eee, jangan anggap remeh. Hati-hati, karena bisa jadi itu ada sesuatu dampak yang buruk yang muncul kita nggak sadari, dan itu akan bikin kita berproses panjang. Jadi menurut saya, jangan sekali lagi cepat-cepat, buru-buru ya, untuk kemudian, wah yang penting jadi gini, saya beberapa waktu lalu barusan konseling dengan satu orang yang ngaku ya, dia termasuk cukup menderita, ketika dia berkeluarga, bukan karena pasangannya buruk, bukan, tapi dia menderita karena dirinya sendiri. Akhirnya dia ngaku kenapa dia menderita, salah satunya adalah karena dia cepat kawin karena dia tidak tahan di rumah. Dia tidak tahan tinggal di rumah. Tapi ketika dia keluar dari rumah, dia bawa luka-luka dia dengan orang tua dia. Dan akhirnya menikah, lalu kemudian disitulah dia berproses panjang sekali. Jadi maksud saya gini ya teman-teman ya, ini karena memang film kita bombardir kita ya dengan cinta-cinta, film Korea apalagi ya, romantis. Jadi kita tuh kayak merasa bahwa, ini jadi satu hal yang kita mau cepet sabet aja. Ingat itu tadi, kita harus berproses dulu sama diri kita. Jadi saran saya adalah, kalau membawa banyak hal yang buruk dari keluarga sendiri, eee, beresin dulu gitu. Coba serius dulu untuk beresin diri yang misalnya masih 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 terdampak hal yang buruk gitu ya. Itu saran saya yang pertama. Saran yang kedua, soal masalah child free. Saya selalu bilang bahwa child free itu adalah pilihan Anda sendiri. Cuman saya kasih catatan, apa motifmu melakukan child free? Kalau motifnya melakukan child free adalah, "Oh, yang penting saya mau child free supaya saya nggak sengsara." Saya mau kasih ingat ya bahwa menikah itu kalau motivasinya egois, itu kalian keliru itu. Itu bukan tujuan, itu motivasi yang keliru untuk menikah. Kalau kalian menikah dengan tujuan untuk happily ever after, menurut saya tujuan kalian menikah salah. Menikah itu tujuannya menurut saya adalah membuat kita itu bisa lebih maksimal melayani Tuhan, termasuk punya anak itu adalah untuk melayani Tuhan. Punya anak itu adalah tanggung jawab kita untuk kita mau mengambil bagian dari Tuhan, saya mau supaya saya menjadi alat Tuhan untuk anak-anak yang Engkau percayakan, supaya mereka itu saya warisin nilai-nilai kebenaran, nilai iman saya. Itu tujuannya. Hati-hati loh ya. Kita jangan cuman mau punya anak dengan tujuan apa, yang penting saya nanti ada cucu karena orang tua saya minta anak. Banyak hal yang ngawur-ngawur ini yang kita percayai selama ini. Punya anak itu tujuannya adalah saya mau meneruskan legacy, meneruskan iman, meneruskan apa yang menjadi kebenaran kepada generasi berikutnya.
Ya, itu arti beranak cucu tuh, dan penuhi bumi. Nah, kalau esensinya adalah itu, maka saya percaya bahwa kalau teman-teman kritis, teman-teman akan tanya begini, kalau gitu kok nggak harus anak jasmani dong? Iya. Menurut saya nggak harus anak jasmani. Kita bisa punya anak-anak rohani, termasuk adopsi. Gitu. Saya selalu bertanya kepada orang yang bilang begitu. Kamu yakin nggak kamu bisa mengasihi anak tersebut dengan maksimal dibandingkan anak biologis kamu? Nah, itu pertanyaannya aja. Silakan jawab sendiri. Karena kadang-kadang kita bilang, oh ya udah, ya gue child free, gue adopsi aja atau gue ini, ya silakan. Tapi ingat loh, beban tanggung jawabmu adalah passing the legacy. Kamu tuh harus memenuhi bumi dengan anak-anak yang takut akan Tuhan. Paham ya maksudnya ya? Jadi bukan semata yang penting punya anak gitu loh. Gitu kira-kira jawaban saya. Oke, kalau gitu karena berhubung dengan waktu juga, kita tutup dan sudahi saja Q&A kali ini. Ya, Cepat banget. pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut, atau mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau gitu satu pertanyaan terakhir aja deh, karena ini pertanyaan menarik. Apa bedanya kasih dengan nafsu? Kadang kalau kita pacaran atau mau nikah bahkan, ada yang mau dekat, tapi ternyata pada saat kita sudah konseling dan pada akhirnya sudah menuju pada pernikahan, kita menyadari bahwa itu hanya nafsu saja dan kehidupannya nggak punya visi ternyata. Nah, itu gimana? Mending nggak usah. Makanya saya bilang, maksudnya ada orang yang menikah tuh ya, ini realita ya teman-teman. Ada orang menikah, gue mau menikah supaya apa? Supaya gue bisa nyalurin nafsu porno gue. Kalau kau mau menikah dengan tujuan begitu, kau bertobat sekarang dan jangan menikah. Itu saran saya. Jangan kau pikir dengan menikah kau mau menyalurkan nafsumu. Itu cara bunuh diri. Tahu nggak cara bunuh diri? Kalau kau terbiasa mengumbar nafsu dan kamu berpikir, oh nanti menikah saya bisa lakukan puas-puas dengan istri saya. Siapa yang jamin kau tidak bisa cari yang lain lagi? Siapa yang jamin karena otakmu sudah nafsu, kau tidak cari lagi cewek yang lain untuk kau umbar nafsumu itu? Paham maksud saya ya? Jadi maksudnya, menurut saya, kadang-kadang kita itu terlalu dangkal lihat sesuatu. Kau pikir dengan cara menikah kau bisa bisa melakukan sesuatu yang tidak berdosa. Bagi saya, bahkan maaf ya ini ya, berhubungan dengan istri atau suami, tapi memperlakukannya sebagai objek seks, kau berdosa di hadapan Tuhan. Berdosa di hadapan Tuhan, saya kasih tahu. Kenapa? Karena kita itu yang tadi, contoh yang tadi itu ya, terlanjur berhubungan badan, akhirnya dinikahkan malam harinya. Buat saya itu tindakan bodoh sekali itu. Itu tindakan bodohnya minta ampun. Nah, saya nggak tahu apakah nanti mau kita elaborasi atau tidak. Kenapa itu bodoh? Karena menurut saya itu tidak menjamin apa-apa. Yang ada malah nanti itu akan lebih cilaka itu nanti. Begitulah kira-kira, Michelle. Oke. Ada yang nanya juga, kalau misalnya jatuh dalam dosa seks, itu gimana? Misalnya belum sampai hamil, tapi kita berusaha untuk keluar nih sebelum sebelum kejadian hamil lah ya. Itu ada yang nanya juga, gimana? Apakah kita wajib balik lagi ke orang tersebut dan menikahi dia? Karena kan kita udah tahu bahwa pada saat kita misalnya jatuh dalam dosa itu, kita kan melakukannya secara dalam tanda kutip, kalau mereka bilang nggak sadar dan mungkin nggak saling cinta. Nah, itu apakah balik ke orang itu untuk menikahi dia, karena memang kita kan udah jatuh sama dia, udah menjadi, ibaratnya dengan kita dosa seks itu kan kita menjadi satu tubuh dengan dia. Makanya saya bilang begini, kalau sudah begitu, maka berlaku yang namanya etis. Ya. Etis itu artinya adalah sadar tidak bahwa ada sebuah tanggung jawab moral yang kamu pegang sebagai katakanlah laki-laki untuk bertanggung jawab. Oke? Nah, kalau begitu berarti kamu harus berarti dengan sungguh-sungguh menyesal, minta maaf dan sebagainya. Kita belum ngomong untuk harus menikah ya. Tapi kamu harus menyesal dan kamu harus istilahnya tuh betul-betul kayak itu sangat gak enak lah itu. Itu maju kena, mundur kena, bergerak kena, diam juga kena. Itu saya bilang.
Percayalah ya, jadi itu sangat tidak menyenangkan dan itu sangat tidak baik dan please makanya buat teman-teman yang belum belum pacaran atau apa, nggak usahlah jangan sampailah, jangan sampai ya. Yang kedua, wajib menikah tidak. Sebagai seorang laki-laki yang baik, saya yakin bahwa harus ada sebuah tuntutan buat kamu untuk bertanggung jawab. Tapi kalau saya sebagai orang tua, oh Tuhan semoga tidak, ya. Tapi jika mau orang tua atau saya punya adik atau apalah bagaimanalah, sudah begitu dan itu perempuan, saya akan bilang kepada yang perempuan ini, "Jangan, belum tentu. Hanya karena sudah berhubungan belum tentu kau harus menikah dengan dia." Kenapa? Karena menikah itu alasannya bukan karena berhubungan atau tidak. Menikah itu alasannya adalah apakah dengan dia kamu bisa melayani Tuhan? Apakah dengan dia kamu membagi nilai-nilai yang sama, visi yang sama, kerinduan yang sama? Kalau yang satu lari ke utara, satu lari ke selatan, ngapain kau menikah dengan dia? Maaf ya, ini omongan saya tolong jangan disalah artikan. Tolong jangan dijadikan sebuah pembenaran, oh kalau begitu karena kok Anda bilang tidak harus menikah, ya sudah saya boleh. Karena kan nggak harus menikah, saya tampelin nanti. Ya, jangan begitu. Maksud saya adalah, akhirnya perjalanan ini saya membuat saya ngerti bahwa kita itu menikah bukan karena sudah terlanjur. Dan kalau misalnya saya melayani 2 pasang yang karena sudah terlanjur, saya akan advokasi 2 orang ini, saya tidak peduli kamu terlanjur atau tidak. Buat saya adalah, kamu bisa menjalin pernikahan ini dengan memuliakan Tuhan atau tidak? Kalau tidak, saya bilang, maaf meskipun pahit, mending nggak usah. Daripada kau buat kesalahan double-double. Itu yang saya mau kasih tahu. Oke, kita next. Ada yang nanya, apakah boleh sebagai wanita menjadi pendobrak atau leaders? Karena terutama dalam pacaran, rumah tangga, pekerjaan, atau pelayanan. Karena di kalangan gereja saya, yaitu karismatik, wanita itu mohon maaf tidak dipandang lebih. Dan dia punya latar belakang bahwa dia melayani di gereja, tapi dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin gitu, karena dianggapnya laki-laki itu adalah kepala. Jadi wanita itu tidak bisa melayani lebih dengan posisi yang lebih tinggi. Pandangan Koko sendiri seperti apa? Gimana? Bisa ulang? Misalnya kan kita kan di gereja karismatik ya, di gereja karismatik itu banyak yang menganggap bahwa pelayanan-pelayanan tertentu tuh hanya bisa dilakukan laki-laki, karena laki-laki sebagai kepala. Nah itu pandangan Koko sendiri seperti apa? Boleh nggak sih kalau misalnya sebagai wanita itu jadi pendobrak kalau di sini? Jadi pendobrak atau sebagai pemimpin, sebagai leader mungkin? Kalau menurut saya, itu adalah kultur gereja yang buat saya tuh hati-hati kita mau dobrak-dobrak. Karena belum tentu bijaksana kalau kita mau dobrak sembarang dobrak. Kecuali memang kita itu di gereja tersebut adalah gereja yang saya rasa maksudnya kita bisa jadi bagian yang ya udah kita bisa lakukan gebrakan gitu. Tapi jangan jadi orang yang sok jadi superhero. Yang mau dobrak sana sini, buat saya itu hati-hati tuh. Itu sikap sikap itu bisa jadi sikap yang buruk, ya. Sehingga kalau saya bilang, bijaksanalah kalau memang gereja tersebut tidak ramah terhadap posisi istilahnya terhadap, kepemimpinan perempuan, ya kamu gumulkanlah gitu. Sejauh mana kau bisa lakukan itu dengan rendah hati dan hormat, begitu ya. Lakukan dengan baik, dengan tidak perlu sampai berantem, tidak perlu sampai pecah, tapi lakukan dengan baik. Tapi kalau memang kamu nggak tahan dan memang kulturnya susah diubah, saya akan bilang lebih baik kau cari komunitas baru yang memang bisa mengakomodir kepentingan itu. Gitu sih. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir aku serahin ke Kak Daniel di sini dari chat. Dia mau bicara langsung, bisa langsung ditanya aja Kak ke Kak Daniel. Silakan. Boleh Kak. Halo. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Daniel Denggolan. Ini pembahasannya saya dalam pembahasan etika Kristen, yaitu tentang soal pernikahan.
sangat luar biasa. Ini soal pembahasan etika Kristen. Jadi saya mau bertanya, di Matius ayat 19, demikianlah bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, berarti yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dicerahkan manusia. Betul. Matius 19 ayat 6. Jadi, Pastor, Mang, saya boleh bertanya? Silakan. Nah, jadi saya punya jemaat. Jadi ada yang cerita dengan saya, seorang jemaat, dia mempunyai saudara. Ya, dia mempunyai saudara di keluarga dia sudah hamil di luar nikah, masih sekolah. Status dia udah hamil. Nah, dia suku Batak. Nah, dia suku Batak, dia gereja HKBP. Nah, dan dari pihak wanita, dia harus benar-benar dinikahkan, maupun statusnya masih dalam status sekolah. Tapi agar aibnya tidak kemana-mana, nah, dari pihak laki mengikuti haknya orang tua dari pihak perempuan. Nah, terus dibawalah ke HKBP dan ditolak mentah-mentah gereja suku Batak Protestan. Memang benar. Karena apa? Karena Uria Kristen Batak Protestan mengikuti pemerintah, yaitu di bawah 17 tahun tidak boleh dinikahkan, apalagi di luar dia melakukan hubungan. Nah, tidak boleh melarang. Nah, hak dari perempuan, orang tua dari perempuan menuntut agar dinikahkan, biar aib orang tuanya dari pihak perempuan tidak malu kemana-mana dari pihak keluarga. Dan dia bawalah ke gereja karismatik. Jadi disahkanlah, dibolehkanlah emang hamba Tuhan itu. Dan saya pertanyakan, apakah ukuran gereja di hadapan Tuhan itu bersalah apa tidak? Itu. Terima kasih. Pertanyaan kayak begini ini pertanyaan yang sifatnya tuh layered ya. Layered itu artinya itu bukan pada satu pertanyaan bersalah atau tidak bersalah. Tapi menurut saya adalah dalam hal-hal seperti ini ada hubungannya sama masalah budaya. Dan saya tuh bisa menerima alasan bahwa ada keluarga yang misalnya mengatakan ini aib nih, ini aib dan ini harus menikah, ini aib, ini harus menikah. Saya bisa menerima, memahami orang yang berkata demikian. Makanya saya bilang tadi di awal, laki-laki, kau ingat betul-betul taruh di kau punya otak itu. Jangan sampai kau punya nafsu itu jalan duluan di depan. Karena nanti kalau sudah begini ceritanya, maju kena, mundur kena, bergerak kena, diam juga kena. Kau menderita dan akan sengsara seumur hidup, saya kasih tahu. Makanya saya bilang, dalam hal begini susah ini gitu ya. Makanya tadi kalau sudah begini, makanya saya akan bilang ada sebuah beban moral bagimu kalau kamu tuh harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kau lakukan itu. Ya kan? Nah, Ya. cuma dalam situasi kayak begini, sayangnya adalah menurut saya, gereja harusnya melakukan peran pastoral kepada orang tua, baik dari suami yang laki atau wanita. Dan peran pastoralnya adalah mengingatkan bahwa saya tahu aib itu adalah benar, itu tidak saya bisa paham, tetapi masakan karena aib kau korbankan masa depan putrimu? Karena aib kau misalnya korbankan masa depan ini anak-anak gitu loh. Itu maksud saya.
Nah, jadi sikap gereja misalnya yang menolak, saya juga tidak langsung membenarkannya. Tapi sikap gereja yang langsung melakukan pemberkatan pun saya pun tidak membenarkannya. Artinya adalah kita tidak benar-benar tahu itu proses pastoralnya itu sejauh mana yang dilakukan oleh baik gereja yang menolak atau gereja yang menerima, yang mengesahkan itu. Sehingga menurut saya sih kita terlalu di forum ini untuk mengatakan bahwa ini betul, ini salah. Itu kita tidak bisa sampai pada kesimpulan itu. Mohon maaf Pak Daniel, ya. Jadi saya secara pribadi akan berpendapat bahwa seharusnya gereja melakukan peran pastoral kepada orang tua dari istri dan suami. Dan kalaupun memang keputusannya adalah oke menikah, maka suami dan istrinya harus betul-betul di dalam pendampingan luar biasa karena mereka masih muda, sangat labil gitu. Dan bisa jadi ini keluarga bisa pecah-pecah berantakan gara-gara apa? Gara-gara itu tadi. Gara-gara keputusan yang dilakukan karena tindakan-tindakan yang bodoh. Seperti itu mungkin. Mohon maaf ya, saya akan bisa meresponnya begitu. Yang saya tanyakan, hukuman gereja, apakah di hadapan Tuhan itu sah? Bahkan di dalam Alkitab, memang dalam pernikahan itu tidak memandang usia. Nah, kita melihat di hukuman gereja. Apakah hukuman gereja sah? Dia telah telah melakukan janji pernikahan. Sedangkan dia masih umur 16 tahun. Nah, bagaimana tanggapan gereja dalam hukumannya? Itu yang saya tanyakan, Amang. Pak. Iya, paham. Saya rasa pada akhirnya tanggung jawab gereja di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kita tidak tahu. Nah, Ya, makanya betul. saya bilang itu nanti hamba Tuhan atau gereja tersebut dia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, Begitu sih saya rasa. Karena- Pada akhirnya itu seperti menebak-nebak apa yang Tuhan akan mau lakukan. Saya tidak tahu. Begitu maaf kira-kira. sebelumnya ya. Karena ini sangat menarik, karena ini masuk dalam etika Kristen, yaitu dalam hubungan pernikahan. Ini sangat menarik, luar biasa. Makasih Pastor. Terima kasih banyak Pak Daniel. Terima kasih. Mau lihat tek. Oke. Oke, kalau gitu thank you semuanya udah nanya-nanya dan kita tutup sesi Q&A. Kita mau lanjutin ke sesi dokumentasi. Untuk Kak Fani bisa dibantu dokumentasi hari ini. Thank you juga Kak Andre udah jawabin pertanyaan-pertanyaan malam hari ini. Dan firmannya juga. Iya. Mas Eka, tolong. Nah, kita foto dulu ya. Ayo teman-teman yang mau on cam, boleh. Ayo teman-teman. Nanti kita tolong Kak Gary screenshot ya. Oke deh. Ya guys. Langsung Fanti sama Gary. Oke. Bentar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup acara malam hari ini. Aku serahin ke Kak Nia untuk doa penutup. Dari pokok-pokok doa yang udah disampaikan dan dicatat dengan baik. Kak Nia? Oke, baiklah teman-teman. Dengan selesainya ibadah kita pada malam hari ini, kita akan tutup dengan doa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menghadap kehadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Sungguh mulia Engkau Bapa
Tak putus-putusnya kami menaikkan pujian syukur banyak limpah terima kasih kepadamu atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan pada malam hari ini kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami, Engkau yang sudah boleh menuntun dari awal, pertengahan, hingga boleh hampir terselesaikan dengan baik. Kami sangat bersyukur Bapa, terlebih khusus untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar bersama-sama tadi. Berkati kami Tuhan, agar firman-Mu itu sungguh-sungguh boleh tertanam di hati dan pikiran kami, sehingga lewat firman-Mu yang sudah ditabur tadi, boleh tertanam dalam kehidupan kami, sehingga dapat menghasilkan buah-buah yang baik yang berkenan kepadamu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Andri Tunggal, yang telah boleh Engkau utus pada malam hari ini menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati dia Tuhan dalam segala tugas pekerjaannya, aktivitasnya sehari-hari, bahkan dalam pelayanannya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu bersama-sama dengan dia, memegang tangannya, memegang kendali kehidupannya, menjadikan dia semakin dan semakin luar biasa lagi di dalam Engkau. Pakai terus hamba-Mu ini Bapa, agar dia dapat menjadi lebih dan lebih lagi di dalam Engkau. Agar apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupannya sehari-hari, biarlah itu boleh selalu terpancar pribadi Kristus. Biarlah dia boleh selalu menjadi dampak yang baik bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Biarlah lewat kehidupannya Tuhan, hanya namamu yang dipermuliakan. Kiranya juga Bapa kesehatan, kekuatan, dan kemampuan boleh menjadi bagian dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami sadar kami sering lemah, kami sering rapuh Tuhan. Kami masih sering bimbang, kami masih sering merasa takut akan masa depan kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami, bantu kami, pegang terus tangan kami, pegang terus kendali dalam kehidupan kami. Kami ini masih anak-anak muda Tuhan, yang masih gampang bimbang, masih suka takut akan arah kami ke depannya. Tolong bantu kami Bapa, bimbing kami, arahkan kehidupan kami, agar kami dapat mengerti tujuan hidup kami, yang bagaimana kami boleh ada sampai saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya menyediakan masa depan yang indah bagi kami. Biarlah Roh Kudus yang dapat membantu kami, mengarahkan kami, agar apapun yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan, setiap keputusan yang nantinya akan kami ambil, itu semua sesuai dengan perkenanan Tuhan saja. Kami mau bersatu hati juga Tuhan, ingin berdoa untuk setiap keluarga kami, keluarga kecil, keluarga besar kami, orang tua kami, kakak beradik, sanak saudara kami, teman-teman kami Tuhan. Kiranya Tuhan tolong memberkati mereka selalu dalam pekerjaan mereka, pendidikan mereka, usaha tanggung jawab mereka yang sudah boleh Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan lancar-lancarkan, biarlah Tuhan kasih Kristus boleh selalu mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Kiranya juga Tuhan kesehatan mereka, baik itu fisik maupun kesehatan mental, Tuhan campur tangan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan yang memberikan penghiburan bagi setiap mereka. Terpuji-pujilah namamu Bapa, kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan kami boleh rasakan hingga saat ini. Kuat-kuatkanlah dan teguh-teguhkanlah iman kami Bapa, agar kami dapat menghadapi setiap cobaan dan tantangan dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa hanya namamu saja yang dapat dipuji dan dimuliakan lewat kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keharmonisan dalam setiap keluarga kami. Biarlah dalam keluarga kami ini Tuhan ada damai sejahtera, ada kasih antar satu sama lain. Biarlah keluarga kami ini Tuhan boleh saling menolong, menopang dalam setiap keadaan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang ada saat ini Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kami, kesibukan kami, aktivitas kami sehari-hari, bahkan kami yang mungkin di dalam pendidikan Tuhan berkati, Tuhan tolong mampu-mampukan dalam mungkin teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan, dalam pekerjaan mereka Tuhan, yang sudah boleh Engkau percayakan kepada mereka. Tuhan tolong berkati Tuhan, berikan selalu kemampuan, kesehatan, kekuatan dalam kami menjalankan setiap aktivitas kami sehari-hari, agar kami dapat menjalankan tanggung jawab yang sudah Engkau percayakan kepada kami dengan baik. Ya Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa buat mungkin di antara kami masih ada yang mengalami struggle dalam mencari pekerjaan. Tuhan tolong Tuhan campur tangan dalam setiap usaha mereka, dalam setiap CV yang mereka kirimkan ke perusahaan.
agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, agar supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan apa yang sudah menjadi kewajiban mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mendengar permohonan kami, mendengar permohonan setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh bermohon kepadamu. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk setiap pelayan-Mu yang ada di muka bumi ini. Biarlah lewat mereka Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa baru yang terpanggil untuk melayani-Mu. Biarlah juga lewat mereka Tuhan, hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk masa depan, harapan dan cita-cita kami. Kami taruhkan Tuhan itu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, ini segenap kehidupan kami serahkan kepadamu. Pakai kami Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang dan garang di dalam dunia ini. Kami ingin Tuhan lewat kehidupan kami, nama-Mu boleh semakin dimuliakan. Kami juga mau bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, melalui pemerintah kami, dari pusat sampai ke desa-desa, pemerintah yang paling atas dari presiden sampai ke pemerintah-pemerintah yang ada di desa-desa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka yang menjabat pada saat ini sudah Tuhan percayakan. Mereka kami yakin mereka dapat menjalankan tugas yang mereka amanahkan pada saat ini dengan baik, hanya dengan seturut tuntunan Tuhan saja. Kami bermohon Tuhan agar lewat pemerintahan yang mereka jalani saat ini, bangsa dan negara kami ini boleh semakin maju, dapat menjadi negara yang menjadi contoh bagi negara-negara lain. Biarlah negara kami ini Tuhan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap pelayan-Mu yang sudah terbentuk di komunitas kami ini Tuhan. Baik itu Michelle, Shalom, Debbie, Fanti, Risa, Eka, Ivan, Gary, dan Joshua. Berkati mereka Tuhan, mampu-mampukan mereka dalam mereka menjalankan visi misi yang sudah ada. Biarlah komunitas kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Dengan selesainya ibadah kami ini Tuhan pada malam hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi aktivitas kami pada malam hari ini, agar apapun yang menjadi kesibukan kami setelah ini Tuhan, Tuhan yang bersama-sama dengan kami menolong kami, menjauh-jauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauh-jauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Agar selesainya aktivitas kami Tuhan, kami juga dapat beristirahat. Kami juga akan beristirahat pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang menjaga, menolong, melindungi peristirahatan kami pada malam hari ini, agar kami dapat beristirahat dengan baik. Dan kiranya Tuhan, jikalau kami diberikan kesempatan lagi pada besok hari, agar kami dapat memakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik dan teramat baik Tuhan. Begitu banyak Tuhan kebaikan yang sudah tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami itu semua yang terbaik. Ya Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan sorga. Inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami Bapa, yang kami mau alaskan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Nia untuk udah bantu lead malam hari ini untuk doa penutup. Untuk hari ini kita juga kita thank you untuk semuanya yang udah join malam hari ini, dan sedikit announcement untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita akan tetap melanjutkan saat teduh seperti biasanya di hari Jumat jam 7 malam. Untuk speakernya ada aku sendiri di minggu depan, dan dan di minggu depannya lagi adalah tanggal 28 ada Kak Fernando Sinaga yang akan bawakan firman Tuhan di Authentic setiap hari Jumatnya tentu pas jam 7 malam. Untuk ministry kontak, untuk pelayanan kerjasama dan permohonan doa, praise report, dan kesaksian, untuk bergabung dalam grup juga ada di sini, bisa kontak aku, bisa kontak Shalom, Debbie, ada Panti, ada Marisa, dan ada Joshua. Dan yang terakhir, mungkin untuk kalian yang penasaran dengan buku Jadi Autentik,
dari kenapa sih grup kita itu namanya Authentiker. Dan untuk yang banyak yang bertanya-tanya, kalau kalian mau beli bukunya, kita juga ada, dan selama Valentine hari ini kita ada special price itu 75.000, bisa DM ke aku, bisa kontak siapapun, ada Kak Michael juga. Kita bisa reach out aja ke Instagram kita juga di @authentikers gitu. Dan untuk terakhir aku serahin juga ke Kak Michael. Apakah masih ada, Kak, pengumuman tambahan? Oke, jadi ya itu. Untuk minggu depan ada speaker-nya ada saya, dan untuk minggu depannya lagi ada Kak Fernando Sinaga di jam yang sama, di jam 7 malam. Again, kita bisa kasih applause dong buat Kak Andre hari ini sebagai speaker-nya, dan thank you banget udah menyempatkan untuk hadir dan menerima undangan kami dari Authentikers. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Dan kita tutup aja acara malam hari ini. Aku serahin ke Fanti mungkin. Oke, ada tambahan? Cukup, Kak, cukup. Oke, cukup. Oke, kalau gitu kita langsung tutup aja. Tadi kita udah doa juga dan udah dokumentasi. Jadi kita sudahi saja acara malam hari ini. Thank you semuanya udah join. Kita come up di minggu depan. Oke. See you guys di minggu depan. Thank you semuanya. Terima kasih, Pastor. Thank you teman-teman. God bless you. See you again. Bye-bye. Mas Fanti, aku udah diundang. Thank you. Thank ya. Guys, udah selesai. Aku nggak dengar apa-apa tadi. Parah. Udah kelar. Ya, Oh, kok oke, tadi Misha tadi manggil aku ya, aduh. Iya. Parah sih memang. Oke, terputus-putus tadi. Nggak apa-apa, Kak. Oke, Santi, sorry. Nanti kirimin hasil recordnya di drive ya. Oke. Nanti aku Siapa langsung friend ya? edit. Sip. Oke. Langsung. Terima kasih, guys. Bye-bye semua. See you. Bye. God bless. Recording stop.